kita ini kan seperti di ambang Perang Dunia Ketiga. Ini kan harus orang aware lah. Ya, kondisi setiap negara itu nggak stabil. Saya menyadari satu hal bahwa saham itu jasa printing gitu. Saya selalu memandang bahwa kripto itu adalah bagian eksperimen besar yang dilakukan oleh sekelompok orang di bidang finansial. Oke, hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Bro Oscar. Ya, ini mungkin teman-teman yang udah di dunia kripto, udah sering main Bitcoin, mungkin udah tahu mukanya ya, udah sering muncul di mana-mana. Dan bahkan lu ini nih, setahu gue ya, kalau misalnya gue baca di news, itu tuh mungkin pembeli Bitcoin pertama di Indonesia yang publicize. Setahu gue ya, soalnya ini teman-teman bisa cek juga ya, Bro Oscar ini beli Bitcoin di angka $8 di tahun 2012, setahu gue. Nah sekarang udah 2024, harganya udah naik 5.000 kali lipat gitu kan dari pertama kali lu beli. Tapi lu boleh spill nggak bro untuk mulai pertama-tama ya ini ya. Oh ya by the way dia juga ini ya founder dan CEO-nya Indodax, salah satu exchange crypto terbesar di Indo lah ya. Lu boleh sharing nggak? Dulu waktu pertama kali lu beli $8, lu akhirnya jual atau lu hold? Nah sebelumnya dan juga berapa ya? Sebelumnya thank you banget udah diundang ke acara ini. Tapi kayak ada yang perlu dikoreksi deh. Okay. Ada yang perlu dikoreksi. Jadi kalau aku kenal Bitcoin itu memang di 2012. Tapi pertama kali transaksi 2013. Oke. Karena 2012 yang pertama kali kenal dan beli Bitcoin di $8 itu founder Indodax yang lain yaitu William. Oh William, ya, partner. Orang yang jerumusin aku ke dalam Bitcoin. Bersyukur dong punya orang yang jerumusin besok ikutan cuan. Jadi kalau William berhasil belinya di $8, aku belinya slightly higher. Tapi menarik banget berapa waktu itu. Ya, nggak enak lah ngomong berapa. Nah ini tahu-tahu di tag sama Dirjen Pajak. Nah jadi waktu pertama kali aku kenal Bitcoin tahun 2012, itu tahunya dari William. Karena William membuat sebuah website tentang informasi Bitcoin di Indonesia. Namanya blogbitcoin.co.id. Websitenya keren banget. Terus kemudian dia tiba-tiba datang ke saya, karena kita kan partneran di Software House ya. Kita ngobrol-ngobrol, si William bilang, Us. Nah, dia bilang gitu. Aku tahu nih, ada project yang keren banget, dia bilang. Ini project mata uang digital yang decentralized gitu. Karena dia tahu saya sangat suka dengan project mata uang. Dulu saya banyak pengguna, ya, ikut Liberty Reserve, PayPal. Saya termasuk salah satu pengguna yang awal-awal lah. Karena saya juga salah satu pemain Forex kan, di Indonesia yang introduce Forex online. Nah, makanya menarik banget buat saya. Saya langsung lihat, masa sih ada project mata uang yang decentralized? Kemudian setelah saya pelajari lain sebagainya, pada akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa, Bitcoin itu scam. 2012. Tapi kemudian setelah bersama dengan waktu, William nggak capek-capek yang bujuk saya, lama-lama saya belajar lebih dalam lagi, saya baru nangkep esensinya. Di 2013 itulah saya memutusin, ini kayak yang project yang luar biasa banget nih. Ternyata skeptis saya selama ini salah. Kan sama tuh, kalau orang pertama kali dengar kata Bitcoin, pertama kali dengar teknologi Bitcoin, reaksinya apa? Skeptis kan? Reaksinya pasti nggak percaya, karena teknologi apa sih yang bisa jalan sendiri? Teknologi apa sih yang bisa jalan tanpa admin? Dan bagaimana mungkin mata uang itu bisa ada nilainya tanpa ada penentunya? Bener ya? Pasti pertama kali Leon juga dengar Bitcoin gitu kan? Iya, benar. Nah, itu reaksi saya pertama kali. Karena kita harus lihat background partner saya kan, dia benar-benar coding ya, dia benar-benar tech-nya dalam banget. Kalau saya lebih ke anak information system, saya lebih anak IT information system yang melihat cara lebih makronya, lebih project-nya, lain sebagainya. Nah, di tahun 2013 itulah kemudian setelah saya juga yakin, saya bilang sama William, Will, bro, kayaknya project kamu nggak bisa deh cuma blok seperti ini. Kayaknya exchange nggak bisa kecil-kecilan gini. Ayo kita buat perusahaan ini menjadi perusahaan terbesar di Indonesia yang melayani jual beli Bitcoin. Itu di tahun 2013 akhir. Kemudian kita sepakat sama-sama memadukan ide. Akhirnya di 2014 awal lahirlah sistem pertukaran Bitcoin pertama di Indonesia yang berbasiskan order book. Menarik. Itu mungkin Bitcoin tuh lahirnya kapan ya? Bitcoin lahirnya 2009. 2009. Dan benar-benar di market 2010. Jadi itu baru sekitar 2 tahun setelah Bitcoin dilahirkan. Itu di Amerika pun belum besar kan? Bitcoin waktu itu baru ada di 2 negara. Satu di Amerika dengan Mt. Gox. Yang kedua di Cina dengan BTC Cina. Ya. Jadi saya salah satu customer-nya BTC Cina waktu itu. Mungkin yang di US kayak yang kita tahu lah Binance, FTX itu belum ada kali, belum ada. Mereka kan bisa dikatakan masih baru-baru ya. Tahun 2018. Indodax sendiri kan kita berdiri berarti awal 2014. Kita sudah lumayan nih, sudah 10 tahun. Menarik. Nah, boleh sedikit spill nggak sih emang yang lu beli berapa Bitcoin saat itu di awal-awal?
Ya, terus terang saya bukan dari kalangan menengah plus ya, saya kalangan menengah bawah. Jadi buat saya uang berapa juta rupiah itu juga termasuk mahal. Untungnya satu Bitcoin nggak ada 1 juta rupiah. Dulu, Dulu, dulu. 8 dolar. Jadi kalau beli Bitcoin cuma $100, itu seperti nggak beli Bitcoin, bro. Ya, jadi makanya kalau kita lihat daripada likuiditas Indodax sampai sekarang, likuiditas Indodax kan cukup bagus ya, salah satu yang terbaik di Indonesia, karena memang Bitcoin yang kita punya, kripto yang kita punya menjadi kunci likuiditas daripada Bitcoin di awal-awal. Oke. Kunci likuiditas daripada Indodax di awal-awal. Wah, kayaknya nggak dijawab nih jumlah Bitcoinnya berapa. Pada terkaget-kaget. Tapi yang lu lihat apa? Kayak kenapa di awal-awal 2012 ini kan bisa dibilang masih awal banget kan? Kayak bahkan sama sekali belum masuk mainstream, media juga mungkin masih sangat terbatas. Yeah. Apa sih yang bikin lu percaya banget gitu bahwa this is the way to go, bahkan lu bukan cuma beli doang sampai bikin exchange-nya, dan lu percaya bahwa Indonesia ini bakal ada keperluan untuk jual beli Bitcoin? Ya, karena salah satu pengalaman saya itu berangkat dari forex trader kan. Nah, salah satu tantangan daripada forex trader yang saya rasa saat itu adalah saya itu merasa bahwa ekosistem digital itu memerlukan satu mata uang yang tidak terikat negara apapun. Tapi tantangannya ya, kalau suatu negara membuat mata uang digital atau sebuah perusahaan membuat mata uang digital, pasti perusahaan itu akan ditembak jatuh oleh FBI. Karena kalau pada saat seseorang punya absolute power, pasti corrupt absolutely, ya kan? Itu kan salah satu slogan lama ini. Jadi makanya waktu saya melihat konsep Bitcoin yang bisa berjalan desentralisasi, saya merasa ini mungkin the only way mata uang digital bisa dibuat, yaitu tidak ada yang benar-benar memiliki. Karena kalau ada orang yang memiliki, sudah pasti korup. Iya. Jadi yang decentralized gitu. Decentralized. Saya selalu percaya bahwa sesuatu yang decentralized, salah satu yang nggak benar-benar orang punya absolut kekuatan, itulah yang benar-benar akan jalan. Karena pada saat seseorang itu sudah mempunyai segalanya, orang itu mengontrol segalanya, nanti biasanya inovasinya akan berhenti. Ya, makanya saya suka banget sistem republik dibandingkan kerajaan. Kan perumpamannya seperti itu. Kalau kita lihat lah, ini saya suka pencinta sejarah nih, saya pencinta sejarah. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah perkembangan dunia, kerajaan-kerajaan selalu mencapai kemakmurannya kan cuma generasi pertama, kedua, begitu ketiga turun, turun, gitu terus kan. Tapi kalau kita bicara republik seperti Amerika, republiknya jalan terus dan bagus karena memang tidak ada orang yang benar-benar mengontrol. Iya, benar. Oke, nah terus kita ngomongin market nih tahun ini ya. Ini kan semestinya tahun ini seru lah harusnya gitu ya buat dunia, bukan cuma Bitcoin doang tapi buat kripto juga. Yang baru terjadi kan ETF approval ya, gitu kan. Itu keren banget sih ETF approval. Boleh sharing nggak sih kayak significance ETF approval ini apa? Kenapa ini menjadi sebuah kesannya tuh kayak sebuah stamp of approval yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena kita harus tahu ya, apa itu ETF. ETF itu sebenarnya semacam reksadana ya. Jadi pada dasarnya ada perusahaan yang mereka melakukan investasi pada kripto, mereka membeli kripto, kemudian perusahaannya itu yang kemudian di listing ke dalam pasar saham dan dijual beli ETF-nya. Kan seperti itu ya. Atau gampangnya seperti reksadana. Cuma bedanya reksadana dengan ETF itu satu. Yang pertama reksadana transaksinya cuma harganya cuma dibuka ditutup satu kali sehari. Sedangkan kalau ETF itu pergerakannya sesuai dengan harga marketnya, karena bergerak sesuai dengan pergerakan pasar saham, ya kan? Nah, lalu kenapa ETF itu begitu spesial? Salah satu kunci pertamanya adalah karena ETF itu diperdagangkan di pasar saham. Ya, kenapa di pasar saham itu penting? Karena itu artinya itu membuka akses yang pertama ke para pemain trader saham. Likuiditas daripada pasar saham bisa masuk ke ETF. Yang kedua, fund yang besar yang bergerak di 401k misalnya, fund pensiunan, ya, dana-dana pensiunan, dana-dana institusi itu akan lebih mudah masuk ke situ. Kita jangan pernah mengharap institusi atau trader saham benar-benar mau buka akun di crypto exchange, itu agak susah. Kenapa? Karena challenging. Yang pertama, regulasi kripto itu masih baru mau terbentuk. Ya. Dan kita lihat lah, kalau kita bicara institusi, ya, kalau mereka beli saham, kadang-kadang mereka lebih prefer lewat fund. Karena lebih simpel, KYC, AML semuanya lebih simpel, ya kan. Tapi kalau kita bicara mengenai, karena buat institusi yang penting kadang-kadang bukan harganya bagus atau enggak. Kadang-kadang institusi itu bicara mengenai mereka harus make sure mereka masuk bisa keluar. ETF itu menggaranti mereka untuk melakukan hal itu. Nah, tadi kan lu sempat mention susah buat institutions, apalagi buat
buka account gitu kan buat mereka trading kan. Kira-kira lalu bedanya apa sih ETF beli Bitcoin ETF sama beli Bitcoin itu bedanya apa ya? Beda. Kalau kita beli Bitcoin di spot market seperti Indodax atau seperti di Coinbase kalau di US ya, itu kan kita waktu beli Bitcoin, kita dapat Bitcoinnya beneran. Iya. Bener nggak? Kita harus mengamankan Bitcoinnya jangan sampai diambil orang. Iya. Jangan sampai dihack orang. Nah, kalau di ETF, itu mereka beli share di dalam ETF itu. Sehingga mereka tidak perlu memusingkan Bitcoinnya kena hack atau enggak. Ada garansinya. Ada garansinya. Jadi kalau Anda pikirkan dari sisi institusi kan cuma ingin mendapatkan keuntungan capital gain daripada kenaikan Bitcoin. Dan untuk mengamankan kekayaan mereka, ya kan? Mereka nggak mau dipusingkan, nyimpan Bitcoinnya di mana, ledger cara kerjanya gimana, lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita lihat ETF ini adalah memang kunci adopsi dan scalability perkembangan Bitcoin lebih lanjut. Makanya begitu kemarin ada 11 ETF yang disetujui, itu artinya nggak bisa terbantahkan lagi likuiditas daripada Bitcoin benar-benar sudah mulai nyambung nih. Bahkan sampai ke level institusi. Oke. Memang pada awalnya sekarang harganya akan turun karena ada pergerakan dari grayscale kan. Tapi saya percaya ETF itu sesuatu yang nggak boleh diremehkan. Sesuatu yang bakal menjadi titik perkembangan Bitcoin berikutnya. Nah, ini mau ekspansi yang tadi nih mengenai grayscale ya, dan juga FTX kan mereka menjual. Kan logikanya adalah kalau misalnya ETF di approve, habis itu ada mass adoption, semua orang ya kan bisa bahkan masuk institusi atau enggak ke pemerintahan atau bahkan masuk ke pension fund, 401k gitu kan. Teorinya kan demand pasti naik nih. Gitu. Betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa sih ada delay dari segi demand naik? Apakah ini gara-gara mereka harus ngajarin orang-orangnya si salesnya atau ada alasan apa lagi? Lalu kenapa kemarin turun yang GBTC itu apa maksudnya? Ya, jadi kalau kita harus tahu kasus FTX kemarin ya. Jadi FTX itu kan punya 1 billion US dollar di 1 billion US dollar di dalam grayscale kan, aset Bitcoin-nya. Nah, kalau kita lihat transaksi ETF kemarin keren sih. Jadi dalam 5 hari pertama transaksinya mencapai 11 billion US dollar. 11 billion loh. ETF mana yang baru launching 11 billion US dollar? Ya, itu luar biasa banget. Bahkan hari pertama launching itu 4 billion transaksinya. Gede banget. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang jual 1 billion, harganya turun? Ya kan? Yang pertama karena 1 billion itu kalau dijual, yang pertama kali dirasakan market adalah panik. Market panik. Ya. Kalau market panik itu akan memancing orang di pasar spot yang sebenarnya juga ikut panik. Ya. Kalau FOMO kan biasa ikut-ikut naik. Iya. Ya, kalau ini takut kena turunnya gitu loh. Jadi orang lama-lama ikut jual. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai jangka panjangnya, saya percaya ini cuma efek sementara sih. Ini cuma efek sementara aja. Dan kalau kita bicara kenapa institusi lain belum ikutan beli lewat ETF gitu kan? Kan tadi pertanyaannya adalah transaksi 5 hari 11 billion loh. Yang jual cuma 1 billion. Ya, jadi ini tetap ada new money nih masuk ke dalam ETF ini. Tetap sesuatu yang luar biasa. Tapi apakah efeknya akan langsung? Enggak juga saya rasa. Karena salah satu hal lain yang harus kita tahu, Bitcoin ini dalam 6 bulan terakhir kenaikannya 2 kali lipat. Iya. Ya, jadi artinya kalau Anda naruh Bitcoin 1 miliar rupiah 6 bulan lalu, hari ini jadi 2 miliar. Nah, kalau Anda punya investasi yang naik 2 kali lipat, kadang-kadang orang pasti jual dong. Benar. Pasti take profit. Dan kalau kita paham salah satu cara investasi yang betul kan adalah kita membeli pada saat isu, menjual pada saat news yang sebenarnya kan. Nah, itu salah satu yang terjadi. Jadi begitu ETF di-approve, orang merasa ini titik kenaikan tertinggi, aku taking profit dulu. Oke. Tapi orang kalau misalnya taking profit itu berarti mungkin mereka tidak percaya dengan Bitcoin dalam jangka panjang ya. Soalnya kan kalau misalnya dia jual sekarang, nanti kalau misalnya harganya naik ya sama aja gitu. Dia belinya itu waktu turun, habis itu belinya nanti waktu mulai rally lagi udah kelewatan duluan. Kalau investor benar mikirnya gitu. Tapi sayangnya di ekosistem kripto, trader itu banyak. Oke. Trader itu adalah orang-orang yang tidak terlalu mempercayai Bitcoin. Tapi orang-orang yang memandang Bitcoin sebagai instrumen untuk ditransaksikan, untuk tradingkan. Mereka peduli amat dengan Bitcoin naiknya bakal sampai 2 miliar, 3 miliar. Mereka cuma tahu bahwa ini ada opportunity untuk mereka taking profit sekarang, nanti harganya turun, mereka bisa beli lagi lebih murah, kemudian naik lagi. Oke. Nah, kalau misalnya menurut lu nih, kayak kira-kira selain dari ETF ini katalis untuk Bitcoin bisa naik terus itu kira-kira apa di tahun ini gitu mungkin ya. Lalu lu punya ini nggak sih kayak
price estimation gitu atau target tuh kira-kira bisa jadi berapa? Kalau kita bicara mengenai katalis ya, katalis salah satu yang paling penting kan ETF. Yang kedua, saya percaya ini tentang regulasi. Tentang regulasi, kita bisa lihat lah, regulasi di Indonesia ini sudah mulai rapi. Tahun ini perkiraan kita akan mulai diatur di OJK kan. Di US pun mulai dirapikan, di negara-negara lain sama nih. Nah, nanti begitu semua negara-negara sudah merapikan, sudah rapi, kita akan melihat institusi, fund-fund institusi benar-benar masuk. Karena selama ini yang menggerakkan harga Bitcoin itu masih retail, masih family fund, lain sebagainya. Tapi akun-akun institusi seperti dana pensiun, lain sebagainya masih belum masuk. Ini saya kira katalis yang paling penting sih, bahwa institusi harus bisa ikut bermain ke sini. Oke. Nah, kalau perkiraan harga, saya selalu merasa bahwa Bitcoin itu pergerakannya sudah nggak seliar dulu. Karena sekarang sudah ada derivatif, apalagi sekarang sudah ada ETF, harganya akan lebih jinak. Nah, tapi kalau kita lihat setiap kali halving itu kan terjadi namanya gangguan supply ya. Kalau pada saat terjadi gangguan supply dengan demand yang sama, pasti otomatis akan terjadi lonjakan. Tapi kalau kita amati yang terjadi sejak tahun 2013 silam, 2017, 2020, saya kan sudah mengalami 3 kali halving nih. Nah, ini halving yang keempat yang saya alami. Saya bisa melihat setiap kali halving itu kenaikannya makin turun. Makin turun. 2013 itu kenaikannya bisa mencapai sekitar 8 juta rupiah per satu Bitcoin. Dulu murah banget. Berapa persen itu? Dulu dari harga 1 juta sampai 8 juta. Oh, 8 kali lipat. Ya, 2017 itu harga Bitcoin naik sampai 250 juta. Dari waktu itu harga berapa bulan sebelumnya 30 jutaan. Oh, hampir 30 50 jutaan. 8x juga berarti. Sekitar 5 sampai 6x. Oh, 5 sampai 6x. Ya, kemudian di tahun 2020-2021 harga Bitcoin naik sampai 850 juta. Dari sekitar 300 jutaan. Sekitar 2 kali. Ya. Jadi kalau ditanya sekarang, saya percaya bahwa kenaikannya akan makin turun. Kalau kemarin harga tertingginya itu sekitar 850, mungkin sekarang harganya cuma sekitar 2 kalinya, mungkin cuma sekitar 1,5. Ya, 1,5 M. Ya, atau mungkin pesimisnya 1,3. Wow. Ya. Tetap saya kira tetap satu yang positif ya. Kalau saya perkirakan, ini pendapat pribadi saya, bukan ini ya, bukan ajakan untuk membeli ya. Karena kadang-kadang apa yang kita perkirakan, ini ada resikonya saya ambil. Kalau orang lain ya mungkin dia punya perhitungan sendiri gitu. Benar. Nah, boleh share nggak? Kalau misalnya tadi kan katalisnya ada beberapa kan. Yang pertama ETF, kedua itu adalah regulasi. Yang ketiga itu adalah halving gitu kan. Mungkin juga ada kemungkinannya ya yang kita harapkan itu adalah federal funds rate-nya cut gitu. Mungkin kan. Jadi orang lebih mau ke instrumen agresif. Ya, kalau federal rate cut itu luar biasa sih. Itu bakal luar biasa karena sekarang uang itu banyak terkunci di bank US lagi kan. Benar. Di bonds, deposito, treasuries gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari segi resikonya. Resikonya apa supaya Bitcoin itu kayak apa sih kira-kira alasan yang kita bisa pikirin yang bisa mengakibatkan Bitcoin ini nggak bakal nyampe 1,5 M gitu? Resikonya yang pertama derivatif. Apa sih derivatif itu? Derivatif daripada kripto. Jadi gini, kalau kita bicara kripto dari tahun 2013, yang beda ya, halving tahun 2013 sama halving 2017, itu nggak ada derivatif. Jadi orang kalau mau trading Bitcoin, pertaruhannya cuma bisa beli, sudah. Nggak bisa mendapatkan keuntungan dari jual. Karena nggak ada derivatif. Di tahun 2018 kan Binance muncul tuh. Binance muncul, kemudian tahun 2021 makanya kita bisa lihat kenaikannya nggak gitu banyak. Karena orang bisa masang posisi short. Derivatif itu jadi mengenable short. Karena short itu salah satu faktor yang menahan harga naik kan. Iya. Karena orang bisa bertaruh untuk harganya turun. Benar. Nah, makanya kalau kita sudah bicara salah satu penahannya ya derivatif itu. Oke. Jadi gara-gara orang bisa cono tuh turun, jadi kalau misalnya ada yang konsep terlalu agresif nge-pumpnya, ya itu bisa jadi opportunity buat orang yang ngelihat itu sebagai overvalued buat ngedump atau nge-sell atau bisa cuan pas turunnya. Gitu. Iya, betul banget. Iya. Oke, menarik. Nah, terus kalau misalnya dari lu kan udah lama gitu kan di invest di Bitcoin dan di dunia kripto lah. Apa sih pattern yang lu lihat yang mirip gitu dengan dulu waktu gold pertama kali approve ETF-nya dengan sekarang Bitcoin punya ETF approval. Dulu kan emas kan juga awal-awalnya cuma bisa beli emas doang, so ada ETF gold gitu. Sekarang kan ada Bitcoin, so ada ETF Bitcoin. Apa sih kesamaan dan perbedaannya? Saya kira kesamaannya adalah sama-sama pada akhirnya secara volume paper gold itu kan lebih banyak daripada physical gold.
Ini yang mungkin salah satu yang saya khawatirkan sih. ETF itu kan bagus, luar biasa lah. Tapi ini salah satu penahan likuiditas, salah satu penahan volatilitas. Kenapa? Karena lama-lama saya percaya Bitcoin akan mengalami hal yang sama. Pada saat sudah di-enable ETF, itu paper Bitcoin akan mulai ada. Ini salah satu mungkin faktor penahan kenaikan harga Bitcoin. Ya. Jadi kalau saat orang sudah mulai trading paper, kadang fisik doesn't matter anymore. Ya kan? Padahal halving itu adalah mengurangi jumlah fisiknya. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu penentu dan apakah Bitcoin akan menarik dalam 10 tahun ke depan. Kita nggak ngerti sih. Cuma saya kira dengan adanya ETF, dengan adanya institusi masuk, jumlah paper akan banyak, dan pada akhirnya paper Bitcoin akan lebih banyak ditradingkan daripada fisiknya. Oke, ini menarik. Emang kaitannya kenapa? Kalau misalnya kita trading paper, kan ETF yang dibeli pun juga harus di-back by Bitcoin gitu kan? Betul. Nah, terus emang apa bedanya kalau misalnya trading paper sama trading Bitcoin? Karena pada akhirnya kadang-kadang paper itu kan nggak ada settlement fisiknya. Ya kan, transaksinya benar-benar cuma di papernya aja kan. Jadi faktor-faktor seperti FOMO, faktor-faktor seperti kelangkaan supply jadi nggak terlalu berpengaruh lagi. Ya, sebagaimana terjadi di gold lah. Kita bisa lihat lah, gold setelah papernya sekarang banyak banget, transaksi semua di paper, harga gold juga jadi nggak terlalu menarik. Interesting. Ini kan kesamaannya kan, kesamaannya ya seperti itu. Tapi ini ngomongin berarti long term horizon-nya maksudnya. Long term horizon, ya. Oke, terus kalau misalnya dari lu ya, apalagi lu punya ini nih, punya kacamata yang berbeda sama orang lain, soalnya lu punya exchange ya. Nah, ada nggak sih rekomendasi buat teman-teman ya, orang yang invest di Bitcoin, crypto, mereka tuh kebanyakan better off DCA secara disiplin. Udah pokoknya kalau misalnya turun pun gue nggak all in gitu, gue tetap DCA secara rajin. Dan kalau misalnya naik pun ya gue tetap beli gitu. Yeah. Atau mereka berusaha timing the market. Oh lagi turun sekarang nih, beli aja gitu. Kita pernah ngadain research ya, kita ngadain penelitian dan eksperimen. DCA itu beat orang yang melakukan trading secara melihat marketnya lagi turun. Oh, DCA beat malah. DCA beat. Karena kalau kita melakukan DCA, orangnya lebih stabil, pembelian lebih stabil, dan orang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis kelemahan manusia. Karena kita harus tahu pada saat harga turun, biasanya orang nggak bisa memutuskan kapan turun terendahnya. Kalau memang orangnya bisa ngerti kapan benar-benar rendahnya, kapan tingginya, sudah pasti akan menang orang yang beli saat rendah, jual saat tinggi. Tapi kalau kita bicara eksperimen yang kita lakukan ya kemarin, itu akan tetap lebih bagus performanya pada saat melakukan DCA. Soalnya nggak ada orang yang bisa timing the market. Betul. Ya. Gitu kan, ya. Oke, nah terus kan lu kan juga sempat bilang lu udah melewatin 3 halving gitu kan? 4. 3 Ini bakal keempat ya. Dan kita kan juga ada patternnya kan, di mana setelah halving itu kan ada sebuah bull run. Biasanya ini kalau misalnya kita ngomongin based on historical ya, historical. Ya. Tentu disclaimer kita nggak tahu apakah ini bakal mengulang ya. Tapi sejarahnya 100% itu kayak gitu gitu kan. Dan tapi kan sebaliknya setelah ada sebuah bull run akhirnya ada bear market, ada sebuah koreksi gitu kan. Pasti. Nah, yang menariknya itu adalah rentan harinya itu misalnya kira-kira sekitar 500 hari setelah halving masuk ke bear market gitu kan. Nah, kalau gitu apakah itu adalah sebuah hal yang logis buat kita? Oh ya udah, kalau gitu kita masuknya buat kira-kira 1,5 tahun aja gitu, supaya kita berusaha kita ride the wave waktu saat dia bull, waktu saat bear kita udah cabut duluan gitu. Menurut lu kayak gimana Pak? Itu make sense atau gimana? Kalau secara logika itu make sense, tapi pada prakteknya orang-orang yang mau melakukan hal itu selalu gagal. Selalu gagal. Ya, saya sudah kenal banyak orang yang mengatakan hal demikian kan. Tapi pada prakteknya nanti orang itu malah membeli Bitcoin atau kripto apapun di harga tertingginya. Kenapa? Karena pada saat harga bull ya, pada saat harga bergerak naik ya, semua orang jadi ketakutan melihat, wah ini nggak akan pernah turun lagi, ini nggak akan pernah. Itu kan faktor greed. Manusia itu punya, karena otak manusia tidak dirancang untuk trading. Otak manusia tidak dirancang untuk trading. Jadi kalau pada saat orang yang berpikir akan menunggu, dia nggak sabar, titik kesabarannya habis, akhirnya dia belinya di titik tertingginya biasanya. Atau kalau orang yang sabar banget, biasanya malah lupa beli pada tahun berikutnya. Menarik. Nggak ada orang yang benar-benar mengatakan, saya akan beli 2 tahun lagi, belinya benar-benar 2 tahun lagi. Either dia beli nanti kemahalan, atau dia bakal lupa beli selamanya. Kemudian dia akan bilang lagi 4 tahun kemudian, saya akan beli 2 tahun lagi.
Ini kan sesuatu yang sering dikatakan orang berulang-ulang dari sejak saya pertama kali mengenalkan Bitcoin tahun 2013. Saya ingat kok, tahun 2013 saya pernah ketemu orang. Saya bilang bahwa ini Bitcoin lagi murah nih, 8 juta. Terus orang bilang, enggak ah, Bitcoin kemarin cuma 1 juta rupiah. Ya. Saya tunggu aja, nanti paling nggak lama jadi 1 juta lagi. Bener orang itu. Bitcoin turun sampai ke harga 2 juta rupiah. Ya kan? Terus kemudian naik lagi, pelan-pelan naik lagi sampai harga 15 juta kan. Nah, saya ketemu orang itu. Wah, kamu cuan banyak ya, ternyata bener Bitcoin turun sampai 2 juta. Terus dia malah ngeliatin saya kan, dia bilang, wah saya lupa beli kemarin. Itu terjadi terus-terusan dan itu story yang sudah berulang-ulang sampai saya bosen gitu. Makanya DCA itu lebih baik berdasarkan risetnya ya. DCA selalu lebih baik. Nah menariknya gini nih, apakah this time will be different? Maksudnya apakah this time will be different? Maksudnya kayak gini, kan kalau misalnya kemarin kita kan misalnya kayak kira-kira 350 sampai 500 hari itu bulannya gitu kan. Nah apakah this time will be different? Soalnya sekarang bukan cuma halving doang nih. Ya. Sekarang ada banyak nih, ada ETF, ada Federal Funds Rate, ada apa namanya tadi regulation gitu kan. Nah apakah do you think this time ini bakal berbeda atau menurut lu sama aja gitu? Ini kayak udah setiap 4 tahun kayak gini. Kalau menurut saya kalau memang situasinya nggak berubah, this time will be shorter. Oh menarik. Ini akan jadi lebih pendek. Jadi burannya nggak akan sepanjang biasanya. Tapi kalau terjadi tidak berubah seperti kondisi hari ini. Tapi saat ini kan dunia lagi sedang menghadapi tantangan yang agak mengkhawatirkan. Kita ini kan seperti di ambang Perang Dunia Ketiga. Ini kan harus orang aware lah. Ya, kondisi setiap negara itu nggak stabil. Ya. US dollar yang biasanya mengontrol semua keuangan dunia juga tiba-tiba ke challenge, ya kan? Ini kondisinya sangat nggak stabil. Nah, apabila nanti tiba-tiba ada salah satu atau dua negara yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan agresi militer, entah di negara manapun, itu mungkin faktor penentu buran jadi sangat panjang, lebih panjang. Karena Bitcoin itu instrumen investasi yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena Bitcoin benar-benar naik itu pada saat terjadi ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan kondisi. Ya kita lihatlah dulu tahun 2015 Bitcoin naik itu justru karena Yunani kolaps. Ya, kita lihat waktu tahun 2019-20 Bitcoin itu malah naik karena Korea Utara dan Korea Selatan hampir perang. Kalau misalnya SVB juga ya? Betul. Yang bank-bank di Amerika bangkrut, Yes. Signature Bank, Betul. Bank itu kan Bitcoin juga. Iya, jadi Bitcoin itu selalu bergerak liar positif itu pada saat ada negara yang mengalami gangguan seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya itu tidak seperti itu, tapi kondisinya stabil seperti sekarang, malah saya percaya bulan kali ini akan lebih pendek. Kenapa? Gara-gara apa? Bukannya kayak ETF kan seharusnya kan, Karena ETF. kenapa ETF malah jadi tambah pendek? Karena ETF itu artinya, itu kan orang trading paper ya, saya lagi trading paper. Paper itu tujuannya untuk mengurangi lonjakannya terlalu liar. Karena transaksi di paper itu aja, nggak di fisiknya. Nah, karena adanya paper itu dan dari institusi masuknya akhirnya ke paper, bukan masuk ke benar-benar fisik, ya, itu akhirnya harganya nggak akan jadi terlalu liar seperti sebelumnya. Ini benar positif untuk implikasi Bitcoin jangka panjang positif banget. Karena kelonjakan harga Bitcoin yang terlalu liar itu sebenarnya nggak terlalu bagus. Nggak terlalu bagus dong. Instrumen investasi kalau bergerak terlalu liar itu nggak bagus. Benar. Tapi kalau kita sebagai trader sih kita makin happy ya kan. Tapi itu nggak bagus sebenarnya. Karena kalau bergerak semakin liar itu bahkan nggak bisa menjadi safe haven aset yang ideal. Benar. Mau beli mobil, nabung, udah ketemu harganya malah anjlok. Gitu. Betul. Ya, susah banget. Jadi memang ini dua perspektif yang berbeda ya antara kita melihat Bitcoin yang bagus sebagai safe haven dan Bitcoin yang bagus sebagai aset trading buat investasi. Ini suatu hal yang berbeda. Tapi saya percaya eventually Bitcoin memang kegunaannya sebagai safe haven aset. Jadi emang Bitcoin itu perlu untuk dijinakkan. Menarik. Oke, nah ini kripto ini kan ada banyak tipe, ya kan? Ada stablecoin, ada utility, ada yang buat utility gitu kan, ada yang security segala macam. Boleh nggak sih sedikit sharing ke teman-teman kira-kira kategori kripto itu apa aja sih gitu? Yeah. Nah lalu nanti gue juga pengen tanya untuk investasinya gitu, tapi kita mau dari situ dulu. Ini kita harus bicara jenis kripto kan beda-beda ya, macam-macam. Kita mau lihat dari sudut akademis atau dari sudut kenyataan praktikalnya. Ya. Waktu kemarin saya belajar S2 di blockchain, jadi S2 saya blockchain. Saya mungkin satu-satunya orang Indonesia ngambil S2 blockchain kali. Di mana? Di Nicosia.
di Cyprus. Oh Ya, iya, soalnya di Indonesia nggak mungkin ada. belum ada. Saat ini baru ada di 2 negara, satu di US, satu di Cyprus. Tapi dengar-dengar Singapura katanya mau buka ya di US ya. Cuma saya belum tahu sih jadi apa enggaknya. Cuma menarik banget secara akademis pun mereka menggolongkan kripto cukup banyak. Ya, tapi kalau menurut saya secara praktikal kripto itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Ya, yang pertama utility base. Jadi kripto yang dipakai untuk sehari-hari, dipakai untuk sebagai utility ya, fungsinya lah. Ya, yang kedua kripto yang untuk sebagai penyambung dengan real world asset. Jadi kripto di sini khususnya kriptonya nyambung dengan US dollar, kriptonya nyambung dengan aset perusahaan, kriptonya nyambung dengan aset komoditas apa gitu loh. Contohnya yang terkenal USDT, ya kan, dan lain sebagainya lah. Yang ketiga saya memandang kripto yang lebih bersifat sebagai security. Jadi crypto security ini hampir mirip seperti saham ya, karena disambungnya dengan kepemilikan dari perusahaan. Nah kalau diperhatikan tadi real world asset sama security mirip-mirip nih. Cuma perbedaannya kalau kita bicara real world asset itu lebih tokennya itu di-pack dengan komoditasnya. Tapi kalau kita bicara security itu lebih sebagai kepemilikannya. Dan jadi nanti ada sistem dividennya, sistem votingnya, lain sebagainya. Contohnya kayak apa tuh yang masuk dalam kategori security? Security ini salah satu yang nggak berkembang sekarang. Oke. Nggak berkembang karena terlalu banyak mengalami tantangan dari segi regulasi. Ya, jadi kalau kita bicara token security ya, itu token-token yang misalnya dulu pernah tuh digabungin dengan sahamnya Tesla contohnya. Nah ini akan mendapatkan challenge dari SEC di US. Kalau di Indonesia ada yang bikin token security mungkin akan mendapat challenge dari OJK. Karena jadi perusahaan-perusahaan itu bisa nggak mengeluarkan saham di IPO, tapi mereka bisa mengeluarkan saham yang di-lock dengan nilai token. Oke. Jadi misalnya saya punya PT nih, PT-nya biasanya kepemilikannya ada 500 lembar saham. Setiap lembar sahamnya mungkin saya issuing 1 token gitu. Nah, tapi kalau kita melakukan hal itu kan jadinya regulator nggak bisa mengawasi nih. Iya. Nah, salah satu contohnya ya, mungkin soalnya gue rasa banyak teman-teman juga belum tahu. Mungkin mereka pikir kripto itu tuh cuma buat invest doang gitu. Iya. Kan kayaknya kebanyakan orang pemahamannya kayak gitu kan. Pokoknya gue beli berapa, gue bisa cuan atau nggak gue rugi gitu kan. Karena sebenarnya kan yang contohnya kayak utility token, contohnya kayak render gitu kan. Itu sebenarnya menarik sekali gitu dari segi teknologi ya. Jadi ini correct me if I'm wrong ya, tapi ini pemahaman gue mengenai render. Basically itu orang-orang yang mempunyai GPU yang intinya komputer yang access-nya lebih. Kalau misalnya kita ada kebutuhan buat ngerender, itu kita bisa outsource lah ke komputer-komputer itu gitu, bisa patungan. Kayak gitu ya, dan itu how does it work sih? Caranya kayak gimana? Memang kalau secara konsep semua utility kan menarik ya. Tapi sayangnya saya merasa bahwa semua token utility saat ini banyak yang overpriced. Jadi fungsi utility-nya sendiri nggak sebanding dengan harga tokennya. Kayak Lender lah. Lender konsepnya menarik. Ya, orang yang butuh solusi buat training AI, solusi buat untuk mengembangkan metaverse mungkin butuh rendering function, itu bisa dengan blockchain rendering kan. Tapi sekarang pertanyaannya apakah dengan value render yang meningkat sangat drastis, value yang diberikan sebanding dengan nilai tokennya. Ya. Saya memang orang yang agak berbeda dengan orang-orang kripto pada umumnya ya. Orang kripto pada umumnya kan mereka lebih merasa kripto banget. Ya. Ini bakal to the moon, lain sebagainya. Tapi saya lebih orang yang melihat secara realitas. Bahwa memang kadang-kadang kita nggak bisa membantah bahwa utility token khususnya itu harus lebih make sense. Dibandingkan alternatifnya. Baru orang mau pakai. Iya, ya. Benar, setuju. Nah ini menarik nih, kalau misalnya gitu boleh sedikit spill nggak sih, kayak lu punya Porto ya, itu kira-kira kayak gimana? Kan kita kan semuanya lah ya, ada US stock, ada Indo stock, ada reksadana, ada Bitcoin, crypto. Kayak lu pribadi, your personal investment kayak gimana? Gitu? Kalau personal investment saya lebih memandang kalau crypto, saya lebih memilih di Bitcoin dan Ethereum. That's it. Tapi kalau lebih gede di Bitcoin? Lebih bisa di Bitcoin. Tapi kalau kita bicara mengenai portofolio saya pribadi cukup beragam sih. Karena saya orang yang memang percaya bahwa investasi itu tidak dalam satu basket. Ya, don't put your egg in one basket. Ya, saya orang yang punya pandangan seperti itu. Dan menurut saya
pada saat kita memilih jangan put in one basket, itu bukan berarti kita beli 1000 token kripto, bukan seperti itu. Tapi kita memilih jenis investasi apa, kemudian kita pilih yang terbaik dari investasi itu, kita jadikan satu telur gitu kan. Buat saya kripto terbaik ada di Bitcoin dan Ethereum. Itu adalah telur saya di bidang investasi di blockchain. Ya, tapi bukan berarti saya beli 100 alternate coin sekali lagi gitu. Menarik. Terus, oke, berarti kalau misalnya di bagian blockchain itu kan Bitcoin sama Ethereum. Terus apa lagi di luar itu? Apakah saham Indo, saham US kayak gimana? Saham Indo, saya untuk saham ya. Saham itu saya dulu sempat menyukai saham. Sampai di titik di mana kalau kita mempelajari saham, saya menyadari satu hal bahwa saham itu jasa printing gitu. Sebenarnya pada saat kita membeli saham, ya, no offense ya teman-teman, no offense. Tapi pada saat kita membeli saham, kita harus tahu perusahaan itu perusahaan sudah listing ya. Mereka bisa mengeluarkan saham berapapun yang mereka mau sesuai dengan performa yang mereka proyeksikan. Bener kan? Ya, jadi kalau diumpamakan dalam token kripto ya, saham itu seperti token yang tanpa limit. Yang dimana waktu mengeluarkan Anda yakin bahwa harganya akan tidak turun karena demand-nya segini dan sebagainya. Kan saham seperti itu. Ya. Apakah saya investasi saham? Ya, saya investasi saham. Tapi saya investasi saham bukan untuk mendapatkan capital gain daripada saham itu. Tapi saya lebih melihat, saya ingin ikut menjadi bagian memiliki perusahaan itu. Oke. Jadi pada saat saya invest di suatu saham, pada saat perusahaan itu melakukan right issue, biasanya saya akan beli. Karena saya nggak mau kepemilikan saya dilatet, berkurang gitu. Iya, iya. Jadi saya agak konvensional. Berarti kalau misalnya konvensional tapi gedenya di blockchain. Karena saya melihat sebenarnya blockchain itu konvensional. Oh iya, menarik. Spiritnya sebenarnya konvensional. Spiritnya adalah prinsip di mana mata uang itu harus terukur. Money supply terukur, ya kan? Iya, benar. Prinsip di mana blockchain, Bitcoin lah contohnya. Itu kan bagaimana membuat sistem gold terdigitalisasi. Iya. Kan poinnya seperti itu sebenarnya. Benar. Oke. Nggak penting itu fisiknya. Kalau fisiknya saya nggak penting. Buat saya, masih Bitcoin itu nggak ada fisiknya, itu nggak penting. Itu mah pandangan zaman yang nggak penting lah. Fisik mana lagi penting kan? Iya. Atau orang kalau beli emas juga, kalau kita sudah beli emas dalam jumlah besar, mana kita lihat fisiknya lagi sih? Benar. Nah terus kalau gitu, kalau misalnya kita rankingin deh, kayak mungkin top 3 instrumen, yang paling gede apa, yang kedua apa, ketiga? Yang pertama bisnis. Oh, bisnis. Saya percaya portofolio saya terbesar itu bisnis. Saya orang yang tipe suka membangun bisnis dan berinvestasi di bisnis. Karena itu memberikan manfaat langsung buat sekeliling saya dan masyarakat. Oke. Ya, dan kita bisa melihat perkembangan bisnis itu menyenangkan buat saya. Melihat, bisnis ini pertama cuma 2 orang nih. Sekarang jadi 400 orang, 500 orang bekerja di situ. Indodax sekarang 400 orang? Indodax 400, 500 ya. Saya juga ada bisnis di berbagai komoditas lain kan, komoditas fisik lain. Dari karyawannya cuma 3 orang, sekarang juga sudah ratusan orang. Ya, jadi menurut saya itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi karena pada saat kita mempunyai karyawan, contohnya 10 orang ya, itu artinya kita berhasil menghidupi 10 orang. Iya. Ya, jadi kita sebagai manusia, betul, kita sebagai manusia punya manfaat. Iya. Itu spirit yang pernah diajari orang kepada saya dan saya kira itu bagaimana cara berkontribusi saya kepada masyarakat. Oke, yang pertama bisnis, yang kedua? Yang kedua, kripto dong. Iya dong. Kalau misalnya nggak kripto kan harus ngomong kripto. Kripto. Ya. Yang ketiga, saya tipe orang yang percaya pada gold, silver, and Bitcoin. Menarik ya. Saya punya cukup banyak gold dan silver. Interesting. Ya. Oke, nah terus kalau misalnya Indodax sendiri, tapi itu tuh VC back atau enggak sih? Indodax itu memang punya salah satu shareholder-nya East Venture. Ya. Okay. Tapi yang menarik adalah Indodax itu adalah satu-satunya startup di Indonesia yang dari tahun pertama profitable. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi Indodax satu-satunya startup di Indonesia yang profitable dan kita tidak dalam tanda kutip berusaha fundraising terus-terusan kepada venture capital. Cuma fundraising sekali berarti dari EV? Enggak, bahkan EV masuk pun dalam fungsinya sebagai strategic partner. Menarik. Bukan karena kita melakukan fundraising. Iya. Kita memang pernah fundraising. Saya mau koreksi sedikit. Kita pernah mencoba melakukan fundraising di tahun 2014. 2014, masih belum percaya kali orang. Dan itu gagal.
Mungkin orang yang dulu di pitching 2014 akan nangis kan, kurang asem. Gagal. Jadi itu adalah masa di mana kita benar-benar desperate perlu melakukan fundraising 2014, 2015, and nobody believe on us. Di titik itu kita mengatakan ke diri kita sendiri, saya dan William mengatakan bahwa perusahaan ini harus berjalan secara bootstrap. Kita mungkin bukan unicorn, tapi kita akan menjadi cockroach yang paling mampu bertahan startup di dunia startup Indonesia. Benar. Iya, kalau gitu kan sebenarnya kan dapat strategic partnernya, strategic investor cuma sekali kan. Ya, so udah nggak butuh duit lagi gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah ada keinginan buat IPO suatu saat atau? Pasti dong. Kalau kita sudah bicara sebagai entrepreneur, IPO itu salah satu mimpi yang ingin kita tuju ya. Dan dalam perjalanan kita menuju mau IPO ini kita dapat banyak mentor, dapat banyak rekanan yang kemudian membantu kita secara strategik. Salah satu contohnya, salah satu shareholder kita itu Pak Toto Sugiri. Pak Toto Sugiri, yaitu orang sering menyebutnya sebagai Bill Gates-nya Indonesia. Kenapa? Karena beliau membangun kekayaannya benar-benar dari digital. Kan saat ini beliau adalah top 15 orang terkaya di Indonesia ya. Dan kekayaannya dari membangun bisnis data center. Nah, beliau adalah salah satu orang yang banyak mementori saya, banyak memarahi saya, ya, banyak yang mengajari saya tentang bisnis. Nah, saya sangat beruntung bisa ketemu beliau cukup awal tahun 2015 silam, ya, dan kita banyak dibantu oleh Pak Toto. Menarik. Nah, kalau misalnya dari datanya Inodax sendiri ya, secara persentase berapa banyak sih orang yang sebenarnya beli eksklusif cuman Bitcoin dan Ethereum gitu, dibandingkan orang yang juga investasi di altcoin gitu? Ya, kalau memang teman-teman di sini tipe yang suka beli altcoin juga, jangan sedih sih, karena hampir berdasarkan data kita, hampir setiap orang yang beli Bitcoin selalu beli kripto yang lain. Hampir nggak ada yang beli cuma Bitcoin dan Ethereum aja, hampir nggak ada. Oh gitu ya? Malah kalau orang yang cuma beli USDT itu banyak. Orang cuma beli USDT? Ya, karena nggak bisa dibantah, kadang-kadang orang pakai USDT untuk banyak hal. Contohnya, untuk beli barang di luar negeri kan ada yang pakai USDT. Contohnya untuk trading derivatif, karena di Indonesia belum ada platform derivatif. Nah ini menarik, kayak mereka beli USDT buat apa, kan udah ada opsi-opsi lain gitu, kayak misal PayPal, habis itu kita bisa pakai credit card, USDT. Karena kalau USDT itu instan dan setiap orang di dunia bisa mengenali USDT kan. Maksudnya kalau kita sudah bicara konsep mata uang digital yang mau dikeluarkan oleh CBDC di US, di Cina, di Indonesia atau dimanapun, itu kan sebenarnya konsep mata uang digital yang benar-benar digital saat ini di dunia kripto sudah ada kan. Jadi USDT sendiri kan. Menarik. Di mana orang sudah bisa menerima kripto USDT sebagai mata uang. Itu sudah terjadi. Itu secara faktualnya kita nggak bisa membantah bahwa USDT adalah mata uang digital yang saat ini paling populer di dunia. Iya, sama. Nah, cuman kan yang gue punya sedikit concern mengenai stablecoin ini, oke lah kalau misalnya USDT mungkin yang terbesar gitu kan. Tapi kan juga ada contoh-contoh yang kemarin kayak yang akhirnya pack-nya hilang gitu. Ya, kita bicara Luna gitu. Ya. Yang pack-nya algoritma ya. Iya, udah sisa 90, 80 tuh dolar gitu kan. Terus kan itu kan menjadi kekhawatiran, kalau misalnya gue trade di USDT, gue taruh di situ, ya ada resiko tambahan, apakah stablecoin ini beneran bisa jangan sampai hilang pack-nya gitu. Ya namanya eksperimen ya, kalau kita sudah bicara kripto itu kan sosial eksperimen. Saya selalu memandang bahwa kripto itu adalah bagian eksperimen besar yang dilakukan oleh sekelompok orang di bidang finansial. Ya. Kalau Anda memang crypto trader ya welcome to this experiment gitu. Pada saat kita bereksperimen dengan sesuatu yang belum benar-benar mature, belum benar-benar settle, itu Anda artinya akan punya kesempatan untuk menjadi jauh lebih sukses daripada tidak ikut eksperimen, atau eksperimen ini bisa gagal gitu kan. Kita harus sudah siap dong resikonya. Benar. Kalau kita sudah mau profitnya, kita harus mau resikonya. Menarik. Nah, terus dari lu punya data ya, kayak boleh nggak sih sharing ke advice ya buat teman-teman ya? Apa sih kesalahan utama investor-investor retail yang bikin portonya itu malah nyungsep gitu? Yang pertama, biasanya orang cenderung selalu mau mengikuti FOMO. Kadang-kadang temannya bilang beli apa, bagus, tanpa research, tanpa pikir apa-apa dulu, langsung beli. Padahal mungkin temannya itu bercerita tentang pengalamannya sudah mendapatkan keuntungan yang tinggi kan. Itu artinya harga sudah tinggi kan. Itu salah satu kesalahan yang pertama sih. Misalnya kayak Lender bagus banget, sistemnya bagus banget, utility bagus, don't get me wrong. Ya.
Jadi penggemar Lender tolong jangan attack saya. Ya, jadi itu bagus banget. Tapi kadang-kadang waktu diceritain Lender orang ngerasa, wah aku ikutan beli deh. Padahal mungkin harga Lender lagi tinggi. Dibandingkan pada saat mungkin temannya baru kenal Lender waktu itu. Ya, jadi ini salah satu yang harus orang hati-hati. Oh, FOMO yang kebanyakan FOMO, yang bikin. FOMO itu mengerikan. Saya sendiri pernah rugi miliaran rupiah ya. Mungkin kerugian saya di kripto itu ada kali puluhan miliar. Kerugian karena kadang-kadang kita mendengarkan berita apa kita ikutan beli. Ya, kemudian harganya ternyata bukannya naik malah turun kan. Iya, Ya. benar. Bisa dilihat tuh, bahkan pemilik Indodax pun bisa rugi loh. Iya. Ini menarik soalnya kan sebenarnya kan kalau kita kan ada ya informasinya kayak yang berapa nih? Kalau misalnya ada masuk TV, berarti kan semua udah tahu gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada narasinya sesuatu, kalau misalnya cuma di Discord, cuma sekitar orang yang tahu. Tapi kalau misalnya udah sampai ke Twitter, artinya apa? Kalau udah sampai ke TV, itu udah tinggi tuh harganya. Oh, TV orang malah beli gitu. Tapi saya percaya kalau utilitasnya bagus, memang base-nya kuat. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita taunya setelah di TV, itu kadang-kadang malah bagus loh. Oh, menarik. Kayak Bitcoin lah. Iya. Oke. Apakah sekarang dengan Bitcoin sudah masuk TV, sudah masuk semua media, Benar. malah jelek? Nggak juga kan? Enggak. Iya. Karena itu ujian namanya. Ujian, makanya salah satu yang dilakukan institusi ya. Saya pernah kenal sama satu investor yang luar biasa di Indonesia, ya, Pak Pandu. Ya. Saya sangat mengagumi Pak Pandu ya. Pak Pandu pernah mengatakan ke saya, dia mulai tertarik Bitcoin karena market cap-nya mencapai 1 triliun. Buat dia, kalau produk investasi itu nggak mencapai 1 triliun, itu dia belum teruji. Ya, Pak Pandu salah satu orang banyak mentori saya juga. Ya. Menarik. Ini pertanyaan terakhir gue nih. Apa sih bedanya kalau misalnya kita nih beli di exchange lokal versus di exchange luar negeri gitu? Soalnya gue punya ada teman-teman kan yang menyarankan misalnya, mendingan lu belinya di exchange Indo aja. Soalnya kalau misalnya exchange Indo, kalau misalnya Bitcoin-nya naik 200%, itu tax-nya jadi murah gitu. Buat masuk SPT gampang. Ya. Karena kalau misalnya di luar nanti bingung balik ke mana. Apa sih perbedaan kalau misalnya dengan logika kayak gitu? Kenapa ada orang yang masih trading di US? Gitu? Ya. Kalau kita tanya ya, mana yang lebih baik untuk beli kripto di Indonesia atau di luar negeri? Kalau saya, sebagai seorang pebisnis yang serius, dan orang-orang yang beli Bitcoin secara serius, itu tidak akan pernah beli Bitcoin di luar daripada crypto exchange di Indonesia. Di luar daripada crypto exchange yang ada di Indonesia. Ya, nggak akan beli dari exchange yang biasanya di Inggris, biasanya di US, biasanya di Cina atau lain sebagainya. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada pajak spesial. Ada pajak spesial. Jadi kalau Anda beli Bitcoin ya, secara serius, itu harusnya Anda beli di Indonesia. Karena kita akan dibebaskan dari tarif pajak PPh kita. Ya. Kan seperti Leo nih, tarif pajaknya kan mungkin saya prediksi 30%, 35% PPh-nya. Jadi kayak seperti saya kan juga 35% nih. Nah, kalau itu artinya kalau saya belinya bukan di Indonesia ya, saya belinya di crypto exchange di luar negeri, kalau saya beli Bitcoin 10 juta lah, anggap saja 10 juta. Kemudian profit sampai jadi 20 juta rupiah. Itu pajaknya berapa? 35%. 35% dari nilai itu loh. Ya. Iya. Dianggap itu penjualannya adalah uang yang masuk ke kita dikali 35%. Mateng itu. Ya. Nah, tapi kalau kita beli di Indonesia ya, karena saya dari Indodax, jadi saya bilang Indodax. Tapi kalau kita belinya di Indodax, kita beli di Indodax 10 juta, kita jual 20 juta, pajaknya berapa? Cuma 0,1%. Dan itu sudah dibayarkan oleh exchange. Karena exchange nyambung dengan sistem Kementerian Keuangan. Nah, itu yang paling menarik. Maksudnya, buat kita tuh make sense gitu. Maksudnya itu sangat make sense. Yang justru gue nggak ngerti adalah kenapa kalau gitu orang malah belinya di exchange luar negeri. Kenapa ada orang yang kayak gitu? Emang ada benefit tambahan apa di exchange luar negeri yang bikin mereka tuh tidak mau mengambil benefit ini? Ya, mungkin ada beberapa alasan sih. Alasan pertama, karena orang itu belum pernah dapat surat cinta dari pajak. Ya. Tapi saya percaya setiap orang yang mencapai level tertentu, dia akan tahu betapa pajak itu cukup serius. Nanti kalau Anda main kripto, Anda profit besar, dan Anda nggak bayar pajak yang seharusnya, nanti surat cintanya akan datang tuh. Ya. Nanti jangan-jangan bukan hanya Anda nggak bisa bayar pajaknya, kadang Anda bisa kehilangan aset.
ya kan? Nah, menurut saya selama kita hidup di Indonesia, kita harus takut akan dua hal sih. Satu pajak, yang kedua polisi. Ya, artinya kita taat pada hukum gitu kan. Ya. Jadi yang pertama tadi karena orang itu melihat tidak peduli dengan pajak. Itu alasan orang mau beli Bitcoin di luar negeri. Yang kedua karena mungkin dia itu pecinta alternate coin. Karena mungkin di Indonesia belum ada alternate coin itu yang diperdagangkan. Oh ya, bukannya kita bisa beli banyak altcoin? Bisa, tapi kan kadang-kadang orang mau beli yang contohnya token tidak jelas apa koin misalnya gitu loh. Yang lebih aneh-aneh lagi. Lebih aneh-aneh lagi. Gitu betul. Ya. Oh iya. Ya. Yang ketiga, mungkin karena dia ngerasa harga di luar negeri lebih bagus. Oke. Karena kalau kita bicara market di Indonesia, itu kan demand dan supply yang ada di Indonesia. Oke. Mungkin dia belinya dalam jumlah yang signifikan sangat besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan resiko pajaknya yang sampai 35% daripada penjualan yang Anda lakukan, Anda beli di luar negeri itu bunuh diri. Setuju. Bunuh diri. Bingung tuh SPT-nya. SPT-nya bingung. Tapi nanti itu akan terjadi pada saat orang sudah mau membeli motor, beli mobil, beli rumah. Itu nanti dia baru pusing itu. Nanti dia akan terkena denda pajak. Ya, saya punya kenalan trader kripto yang akhirnya kena masalah pajak ini karena belinya di luar negeri. Ya. Setuju. Ya. Gue juga setuju ya, bukan gara-gara Indodax, tapi gue setuju rekomendasinya di Indo aja. Ya, di Indonesia kan banyak pilihan ya. Maksudnya Iya. kalau Anda memang pembenci Indodax, ada yang lain kan. Tapi kalau Anda fan Indodax ya silahkan beli di Indodax. Iya. Ya sebenarnya ada satu hal menarik sih dari tadi kita ngobrol ya. Kayak lu sempat bilang bahwa bahkan investasi itu bisa potentially lebih cuan gitu ya kalau misalnya di Bitcoin gitu ya. Kalau nggak salah tadi ada sempat kira-kira gitu kan. Padahal kan kalau misalnya pemilik exchange biasanya kan maunya encourage udah tradingnya tadi. Soalnya kan dapat fee-nya kan lebih sering gitu. Loh kan saya diundang di sini sebagai Oscar. Oh iya. Bukan sebagai perwakilan Indodax. Oh iya benar. Si bro, thank you so much for your time. Thank you. Appreciate it. Yeah, thank you.